Halo semua, perkenalkan nama saya Gerald Anggra Memangkai dari kelas 5TI3 dengan NIM 220240063, jurusan Teknik Elektro Prodi D4 Informatika Politeknik Negeri Manado. Dan saat ini, kelompok kami akan menjelaskan mesin interferensi dan teknik pencarian. Dengan pendahuluan, mesin inferensi merupakan bagian penting dari sistem pakar yang melakukan pengambilan keputusan berdasarkan aturan logika. Dua metode utama, forward chaining dan backward chaining. Ada juga teknik pencarian seperti deep first search, breadth first search, dan best first search. Forward chaining atau penalaran maju, yaitu berjalan dari fakta menuju kesimpulan. Kedua, melibatkan pencocokan aturan terhadap fakta yang diketahui atau match file. Ketiga, sangat cocok untuk masalah yang dimulai dengan pengumpulan informasi. Dengan contoh kasus forward chaining, aturan 1, jika pasien memiliki sakit tenggorokan dan infeksi bakteri, maka pasien memiliki radang tenggorokan. Aturan 2, jika suhu pasien lebih 100 derajat Fahrenheit, maka pasien mengalami demam. Aturan 3, jika pasien sakit lebih dari sebulan dan mengalami demam, maka disimpulkan infeksi bakteri. Backward chaining atau penalaran mundur, yaitu berfokus pada tujuan tertentu dan bekerja mundur untuk mencari solusi yang mendukung kesimpulan. Sangat berguna untuk diagnosa masalah dan menghasilkan serangkaian pertanyaan yang relevan untuk mencapai tujuan. Dengan contoh kasus backward chaining, tujuan membuktikan pasien mengalami radang tenggorokan, mulai dengan fakta suhu pasien 102 derajat Fahrenheit, sakit tenggorokan, sakit lebih dari 2 bulan. Gunakan aturan yang relevan untuk membuktikan kesimpulan. Reverse search atau DFS, yaitu pencarian yang dilakukan secara vertikal, menjelajahi node-node sampai kedalaman tertentu sebelum berpindah ke node berikutnya. Keuntungan, mendalam, optimal untuk masalah kecil, dan kelemahan, lambat untuk ruang lingkup masalah yang besar. Breadth first search, pencarian dilakukan secara horizontal, menjelajahi semua node dalam satu level sebelum turun ke level di bawahnya. Keuntungan, seluruh node pada level yang sama diperiksa secara menyeluruh. Dan kelemahan, memakan waktu lebih lama terutama jika solusi ada di node terakhir. Baik, perkenalkan nama saya Angelo Rumondor dengan NIM 22024065. Saat ini saya akan menjelaskan materi yang kelima dari mata kuliah kecerdasan buatan. Saat ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Gerald Mamangkai di bagian best first search. Nah, best first search yaitu menggunakan pengetahuan untuk memandu pencarian menuju node yang paling mungkin menjadi solusi. Keuntungan dari best first search yaitu mengurangi beban komputasi, lebih efisien dibanding DFS dan BFS. Tapi kekurangannya bergantung pada beberapa baik heuristik yang digunakan. Contoh yaitu mencari solusi terbaik dengan memprioritaskan node yang menjanjikan. Berikutnya perbandingan teknik pencarian. Depth first search atau DFS, keuntungannya pencarian mendalam baik untuk masalah kecil, lebih optimal dalam menemukan solusi yang terletak di kedalaman tertentu. Kekurangannya lambat untuk ruang lingkup masalah besar karena harus mengeksplorasi setiap cabang sampai selesai sebelum berpindah. Berikutnya, dapat terjebak di node yang tidak relevan jika ada banyak node. Selanjutnya, perbandingan teknik pencarian. Breadth first search atau BFS, keuntungannya menyeluruh, memeriksa semua node pada level yang sama sebelum pindah ke level berikutnya. Selanjutnya, efektif untuk menemukan solusi yang terletak di permukaan
atau pada level yang lebih awal. Namun kekurangannya memakan waktu dan sumber daya lebih banyak jika solusi berada di level yang lebih dalam. Berikutnya, tidak efisien untuk masalah yang memiliki banyak level atau node. Selanjutnya, perbandingan teknik pencarian best first search. Nah, keuntungannya menggunakan heuristik untuk memandu pencarian, memprioritaskan node yang paling mungkin menjadi solusi. Selanjutnya, mengurangi beban komputasi dengan hanya menguji node yang memberikan harapan solusi. Selanjutnya, lebih efisien dibandingkan DFS dan BFS dalam banyak kasus. Tapi kekurangannya, keberhasilan sangat bergantung pada kualitas heuristik yang digunakan. Dan selanjutnya, tidak menjamin solusi yang optimal jika heuristik tidak dirancang dengan baik. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu forward and backward chaining adalah metode yang baik untuk diagnosis dalam sistem pakar. Teknik pencarian seperti DFS, BFS, dan best first search memiliki kelebihan dan kekurangan yang bergantung pada masalah. Selanjutnya, memilih teknik pencarian yang tepat dapat mempercepat penyelesaian masalah dan mengoptimalkan hasil. Oke, teman saya Gerald Mamangkei dan saya Angelo Romondor mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.